Tuhan, pada siang hari ini kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami pada siang hari ini Tuhan. Dan pada saat ini Bapa, kami mendengarkan firman-Mu yang akan mengajarkan kami Tuhan, yang akan membentuk setiap kami Bapa. Biarlah Engkau yang memberkati waktu ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati diri hamba Tuhan, apa yang kami sampaikan boleh menjadi berkat Tuhan Yesus, dan semua yang kami sampaikan Tuhan berasal dari tangan kami. Nama Yesus, haleluya, amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada siang hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan membentuk setiap kita, karena kita percaya firman Tuhan adalah hidup bagi setiap kita. Amin. 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 Langsung saja Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan pada siang hari ini terambil dalam Lukas 18 ayat yang ke-16. Sekali lagi, Lukas 18 ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama. Mohon izinkan saya untuk membaca perikop yang telah diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu Yesus memberkati anak-anak. 3, 2, 1 ya. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kitab Lukas ini ditulis oleh Lukas sendiri dan dialamatkan kepada Theophilus dengan tujuan agar Theophilus dan orang percaya benar-benar menyadari iman Kristiani yang sesungguhnya. Amin. Menyadari iman Kristiani yang sesungguhnya. Tema pada siang hari ini adalah kesetaraan hak dan kedudukan di dalam kerajaan Allah. Apa itu sih hak dan kedudukan? Pastinya kita semua di tempat ini paham betul apa yang dimaksud dengan hak dan kedudukan. Kalau berbicara tentang kedudukan, ada orang yang rendah, yang menengah, yang lebih tinggi. Tetapi di dalam firman Tuhan pada siang hari ini, yang akan kita bahas adalah kesetaraan, tidak ada perbedaan. Semuanya sama. Firman Tuhan mengatakan pada siang hari ini di dalam ayat 16, tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Haleluya. Orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Yang menjadi pertanyaan bagi kita pada siang hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, kenapa ada kata jangan menghalang-halangi mereka? Kenapa Yesus berkata demikian kepada mereka pada saat itu? Jadi kita melihat bagaimana keadaan pada saat itu. Tradisi Yahudi sangat patriarkal, Bapak Ibu yang terkasih. Kaum laki-laki dewasa menjadi prioritas dalam setiap pertemuan-pertemuan. Bahkan ketika Yesus mengajar, yang menjadi prioritas adalah kaum pria dewasa. Lalu anak-anak dan kaum perempuan menjadi nomor 2. Artinya ada ketidaksetaraan di kalangan Yahudi pada saat itu. Anak-anak dianggap tidak penting. Sehingga di dalam ayat yang ke-16 ini dikatakan Yesus jangan menghalang-halangi mereka. Yesus memanggil mereka. Kata memanggil itu di dalam bahasa aslinya yaitu prosekaleusato. Yesus langsung memanggil mereka. Kalau orang Yahudi, murid-murid Yesus pada saat itu menghalang-halangi mereka untuk mereka datang kepada Yesus, untuk bertemu kepada Yesus saat itu. Yesus bertolak belakang dengan satu kata yang menggunakan itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, jangan kamu menghalang-halangi Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Yesus menunjukkan
sikap cintanya kepada anak-anak. Yesus menyamaratakan, tidak ada yang namanya perbedaan kedudukan. Kalau anak-anak pada saat itu dianggap tidak penting, Yesus menganggap anak-anak itu penting. Amin. 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 Ayat ini tidak asing bagi setiap kita, apalagi kalau kita seorang guru sekolah minggu. Ayat ini tidak hanya baru kita dengar hari ini, tetapi sudah berulang-ulang kali. Bahkan kalau kita adalah guru sekolah minggu, tidak mungkin kita tidak tahu ayat ini. Amin. Di dalam ayat ini Tuhan Yesus memanggil mereka ketika murid-murid Yesus menghalang-halangi mereka datang kepada Yesus. Nah, anak-anak yang dimaksud di dalam ayat ini adalah anak-anak yang sudah bisa berjalan. Makanya Yesus katakan, jangan menghalangi mereka datang kepadaku. Berarti mereka sudah bisa berjalan. Amin. Mereka sudah bisa berjalan. Orang tua mereka, mungkin ibunya membawa anaknya untuk datang kepada Yesus. Karena apa? Saat itu anak-anak percaya bahwa Yesus adalah kehidupan. Makanya mereka datang. Sekalipun mereka dihalang-halangi. Tapi karena mereka percaya, mereka datang kepada Yesus. Kalau berbicara tentang anak-anak adalah kita lihat identik dengan kepolosan. Kita semuanya pernah menjadi anak-anak. Ada di tempat ini yang tidak pernah menjadi anak-anak? Langsung lahir, langsung dewasa, ada? Ada? Saya percaya semuanya kita melalui fase yang namanya anak-anak. Ketika kita anak-anak, tidak ada hal-hal yang merumitkan pikiran kita. Apa yang diberikan kepada kita, itulah yang akan kita terima tanpa protes. Kita polos, kita percaya kepada orang tua kita. Demikian hal pada firman Tuhan hari ini, anak-anak datang kepada Yesus untuk mendengarkan Yesus. Amin. 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 Kata biarkanlah ini ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, biarkanlah mereka datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Ini sebuah kata-kata yang tegas dari Yesus. Katakan jangan menghalang-halangi mereka. Nah, yang menarik pada siang hari ini dari tema khotbah kita pada siang hari ini adalah kesetaraan hak dan kedudukan di dalam kerajaan Allah. Jadi kita bertanya, apa itu kerajaan Allah? Apakah sebuah bangunan? Atau semacam apa? Kerajaan Allah dalam bahasa aslinya yaitu Basileia, di mana kerajaan Allah adalah kerajaan rohani, yang dimana yang membentuk kerajaan itu adalah Allah sendiri. Artinya apa? Allah yang berdaulat di dalam kerajaan itu. Allah yang berdaulat di dalam kerajaan itu. Firman Tuhan katakan, orang-orang yang seperti inilah yang mempunyai kerajaan Allah. Tuhan tidak bilang anak-anaklah yang mempunyai kerajaan Allah, tetapi dia katakan orang-orang yang seperti inilah. Artinya apa? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, anak-anak identik dengan kepolosan, kepercayaan, tidak banyak berpura-pura, apa adanya. Inilah yang diinginkan oleh Yesus bagi setiap kita orang percaya. Semuanya kita pasti mau masuk kerajaan Allah. Amin. Semua yakin masuk kerajaan Allah? Amin. 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 Semua yakin, pasti mau. Tetapi tidak mudah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Siang hari ini Tuhan Yesus ingatkan kita lewat firman ini. Kalau kita mau menjadi warga kerajaan Allah, hendaknya kita menjadi seperti anak-anak. Tanda kutip, jangan menjadi perilaku seperti anak-anak. Artinya ngambekan. Anak-anak begitu kan? Ngambekan. Tetapi yang bisa kita pelajari adalah kepolosan dari hati anak-anak tersebut. Anak-anak itu tidak banyak kata pura-pura. Mereka itu polos. Maka dari itu pentinglah ketika sejak dini kerohanian anak-anak itu dibentuk. Amin. Agar kepolosan mereka tidak rusak. Amin. Agar kepolosan mereka tidak rusak. Kalau Yesus mencintai anak-anak, kenapa kita tidak? Amin. Amin. Kita
kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah kenal firman Tuhan, mari kita sadari bahwa kita harus mencintai anak-anak. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, mungkin di gereja kita akan dipercayakan menjadi guru sekolah minggu. Mari kita ajarkan anak-anak dengan baik. Karena dari usia sejak inilah kerohanian anak-anak itu penting, perlu untuk dibina. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, syarat yang harus kita miliki adalah memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan dan menjadi seperti anak-anak kecil. Yang paling terpenting adalah kerendahan hati. Kalau kita merasa saya kan sudah berbuat baik, saya kan sudah melakukan kehendak Allah, saya pasti masuk kerajaan Allah. Tetapi yang terus harus kita tanamkan di dalam hati kita adalah kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. Karena tidak ada apapun yang membenarkan kita selain Allah. Allah yang memiliki kerajaan Allah. Karena dia sendiri yang mendirikan kerajaan Allah, bukan kita manusia. Jadi kita harus rendah hati dan memiliki hati seperti seorang anak kecil. Seperti yang saya katakan tadi, jangan pulang dari sini setelah mendengar khotbah saya, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih bertingkah seperti anak-anak. Bukan. Tetapi yang perlu kita teladani adalah kepolosan daripada hati anak-anak. Amin. Dari teks Lukas 18 ayat 16 ini, kita belajar bagaimana Yesus menyambut anak-anak. Ternyata sikap merendahkan anak-anak tidak disukai oleh Yesus. Sekali lagi, tidak disukai oleh Yesus. Banyak firman Tuhan kan yang mengingatkan kita bahwa mengajar anak-anak itu tidak penting. Mungkin banyak yang menyepelekan. Mengajar anak sekolah minggu itu gampang. Tidak, karena besar tanggung jawab kita kepada Tuhan. Besar tanggung jawab kita kepada Tuhan. Jadi ketika dilihat murid-murid itu anak-anak mendesak, mereka mengusir, tapi Yesus memanggil mereka untuk datang kepada Yesus untuk mendengarkan setiap ajaran yang Dia sampaikan. Amin. Dalam hal ini yang menjadi kesimpulan untuk kita semua di tempat ini ialah di dalam pelayanannya Yesus menunjukkan perhatiannya pada anak-anak dengan tidak menghalang-halangi untuk datang kepadanya. Yesus tidak memberikan label yang negatif pada anak seperti tradisi Yahudi tersebut yang menomorduakan anak-anak sebagai pengganggulah dalam melakukan pekerjaan. Tapi Yesus menerima mereka. Yesus mengakui anak-anak itu. Yesus mengakui bahwa anak-anak orang dewasa itu sama kedudukannya, haknya di dalam kerajaan Allah. Yesus mengajarkan konsep kesetaraan yang dibangunnya di dalam kerajaan Allah, sehingga baik orang dewasa dan anak-anak memiliki hak dan kedudukan yang sama sebagai bagian bagi para pengikutnya. Melalui sikap Yesus ini jelas bahwa pengenalan akan Allah jauh lebih baik, lebih penting dilakukan sejak usia dini. Jadi ketika kita dipercayakan untuk mengajar sekolah minggu, mari kerjakan dengan baik. Karena sudah dimulai oleh Yesus bahwa anak-anak itu penting. Amin. Usia anak-anak belajar dan menyerap dari apa yang mereka lihat, alami dan lakukan bersama keluarganya dalam kehidupan mereka. Mereka menemukan pengetahuan tentang dunia di luar dirinya bersama keluarganya. Nah, ini juga penting buat kita. Kita pastinya sebagai hamba-hamba Tuhan nantinya ketika kita mungkin sudah mengambil keputusan untuk membentuk keluarga, dikaruniakan Tuhan anak, inilah menjadi tugas kita untuk membina, mendidik kerohanian anak-anak sejak usia dini. Amin. Karena spiritualitas anak-anak itu sangat penting dibentuk sejak usia dini. Amin. 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 Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan hari ini yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Kita jangan menjadi hanya sebatas pendengar, tapi mari kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Agar firman Tuhan
boleh bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ingat, kita semuanya sama di dalam kerajaan Allah. Tidak ada yang memiliki kedudukan yang tinggi, rendah, sedang, tidak. Tetapi semuanya sama di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Bapak akan syukur Tuhan Yesus buat siang hari ini datang. Kami berterima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan, bahwa pentingnya Tuhan kami menyadari hak dan kedudukan kami Tuhan